yang awal ini di pertemuan pertama setelah UTS ini ya, sebelum kita membahas terkait pemrograman di C atau C++ yang lebih kompleks, kita belajar dari struktur dasarnya dulu, gitu ya. Karena mungkin dari sekian mahasiswa di sini yang sudah pernah belajar pemrograman mungkin baru beberapa gitu ya, atau mungkin belum ada setengahnya mungkin seperti itu. Jadi kita mulai dari struktur dasarnya dulu. Nah, bahasa pemrograman yang akan kita pakai di sini yaitu C atau C++, bukan atau sih sebenarnya. Kalian kenapa dibikin atau ini, karena kalian boleh milih, boleh pakai C, boleh pakai C++. Nah, nanti kita lihat bedanya, saya pakai yang C, saya pakai yang C++ itu di mana gitu ya. Jadi kalau kita bicara kok kenapa kok ada istilah C++, ada istilah C gitu ya. Jadi dua bahasa ini itu seperti kakak adik gitu ya. Jadi kakaknya itu adalah si bahasa C, kemudian adiknya itu C++. Ya, jadi secara struktur sebenarnya nanti hampir sama. Secara tata penulisan hampir sama. Secara aturan main menggunakan bahasanya juga sama. Gitu ya. Yang membedakan adalah C++ ini ada istilah plus plus di sini. Itu maksudnya berarti dia menyempurnakan bahasa C sebelumnya menjadi bahasa C yang lebih kekinian. Jadi bahasa C itu awalnya hanya untuk sesuatu apa ya yang sederhana gitu. Dia nggak bisa sampai, kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang sekarang banyak dipakai, itu dia ketinggalan jauh istilahnya. Nah, kemudian ada yang mengembangkan bahasa C itu sehingga menjadi bahasa C++ dengan menambahkan beberapa fitur gitu ya, sehingga dia akan lebih terlihat kekinian. Gitu. Dari sisi cara pakainya nanti akan kelihatan bedanya. Wah, kayaknya lebih simpel pakai bahasa C++ daripada bahasa C. Gitu. Karena bahasa C++ itu tujuannya tadi menyempurnakan bahasa C supaya dia bisa lebih kekinian gitu ya, bisa bersaing dengan bahasa yang mungkin sekarang dikembangkan gitu ya, tapi tidak mungkin bisa bersaing dengan ketat sih gitu ya, karena bahasa C++ memang walaupun dia sudah memperbarui bahasa C, tetapi dia masih banyak keterbatasan juga gitu ya, dibandingkan dengan bahasa yang sekarang misalkan lagi booming, ada namanya Python, kalau nggak salah tulisannya gini ya. Ini kalau yang sekarang, kenapa ini Python berkembang cukup pesat gitu ya? Karena Python hanya secara struktur pemrograman dia lebih mudah daripada C atau C++, gitu kan. Tetapi karena kemudahannya itu gitu ya, karena kita dimanjakan dengan kemudahannya itu, kadang-kadang ini menjadi sebuah masalah bagi mahasiswa khususnya. Gitu. Jadi kenapa kok saya nggak ngajarkan Python gitu ya, saya lebih ngajarkan C atau C++, karena nanti eh, di C atau C++ kita juga akan belajar konsep dari suatu algoritma. Kalau pakai Python itu biasanya tinggal pakai saja. Misalkan nih, saya mau mencari nilai terbesar dari dua buah angka gitu ya. Di C atau C++ itu kita harus membuat program sendiri. Bagaimana nilai dari dua nilai itu saya bisa ngambil nilai yang terbesar. Tapi kalau pakai Python cukup nih pakai fungsi namanya atau pakai perintah namanya max. Misalkan seperti itu. Max ada dua angka A dan B gitu ya. Nanti otomatis dia akan membuat menentukan nilai yang paling besar mana, A atau B. Gitu ya. Jadi kita kalau pakai Python kemudahannya ya kita tinggal, kalau saya mau nyari yang terbesar yang terkecil, tinggal pakai perintahnya aja max atau min. Misalkan seperti itu. Tapi di bahasa C atau C++ kita nggak bisa nih pakai perintah ini karena dia nggak punya. Nah, terus gimana saya mau mendapatkan nilai maksimum dan atau minimum? Ya kita bikin algoritma sendiri. Jadi ini jadi algoritma yang kemudian diturunkan menjadi program dalam bahasa C atau C++. Memang kelihatannya rumit, gitu ya. Tetapi ketika kita bisa membuat algoritma kemudian kita turunkan menjadi program, sebenarnya secara tidak langsung kita bisa tahu konsepnya. Karena akan fatal ketika kalian bisa menggunakan ini bisa kalian gunakan nih perintah max. Tapi ketika ditanya oleh orang, sebenarnya yang dia lakukan itu ngapain sih di dalam max itu, kok dia bisa menentukan bahwa A itu lebih besar dari B atau B bisa lebih besar dari A gitu kan. Itu gimana caranya? Nah itu kadang-kadang kita terjebak gitu ya, karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang mudah,
kadang-kadang ya sudah kita tidak pernah memikirkan konsepnya ini kenapa bisa seperti ini. Itu yang sering terjadi sampai mahasiswa, kalau saya bilang mahasiswa-mahasiswa yang tingkat akhir, yang sidang seperti itu, rata-rata mengalami permasalahan seperti itu, gitu ya. Jadi dari sisi penggunaan kodenya sudah dipermudah, tinggal pakai perintah-perintah yang istilahnya sudah tersedia dari bahasa pemrograman itu. Tetapi ketika ditanya sebenarnya yang ada di dalam program itu, atau sebenarnya ketika menggunakan perintah itu yang dilakukan apa, dia nggak tahu sama sekali. Itu adalah kesalahan yang fatal. Ya, jadi jangan sampai kita bisa menggunakan perintahnya, tapi kita tidak tahu konsep dasarnya. Nah, Python itu rata-rata sudah menyediakan perintah-perintah yang tinggal pakai saja. Tapi sayangnya gitu kan, kita menjadi, karena kita sudah semakin mudah, kita menjadi kurang memahami konsepnya. Yang penting saya bisa pakai. Itu yang menjadi kesalahannya, gitu ya. Nah, dalam bahasa C atau C++ kita akan mulai dari bawah gitu, mulai dari bagaimana sih kita bisa mendapatkan algoritma max ini gitu kan. Sehingga nanti ketika saya bikin program sendiri, saya paham gitu. Ini nggak terlalu bergantung dengan perintah, gitu ya. Itu kenapa sih saya mengajarkannya bahasa C atau C++. Gitu. Kemudian bahasa C ini juga dasar dari Linux. Ya. Jadi pemrograman Linux, kalau ada yang pernah dengar istilah Linux, Linux itu banyak distronya. Ada Ubuntu, ada Fedora, Red Hat, Debian, gitu ya. Apalagi ya, saya juga nggak begitu paham. Sekarang distronya banyak. Dasar pemrograman Linux itu adalah bahasa C atau C++. Ya. Kenapa disebut dasar pemrograman Linux? Karena dengan Linux, kalau kita punya sistem operasi namanya Linux, bukan Windows gitu ya. Kalau yang mungkin kalian pakai sekarang Windows, entah Windows 7, Windows 8, atau Windows 10 gitu ya. Nah, kalau pakai Linux, itu kalian nggak perlu install software apapun. Gitu ya. Kalian ngetik di Notepad gitu, kemudian kalian jalankan. Itu kalau di dalam Linux, itu sudah bisa. Gitu ya. Karena Linux punya base compiler atau apa sih namanya ya, bahasa sederhananya, penerjemah gitu ya, penerjemah bahasa C atau C++ itu sudah bawaan dari Linux, namanya GCC atau G++, itu untuk bahasa C++. Kalau GCC untuk bahasa C. Jadi ketika kalian pakai Linux tanpa software apapun, ya, itu sudah kalian pakai, bisa kalian pakai bahasa pemrograman C atau C++. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih menjadi sebuah bahasa pemrograman yang dasar gitu ya, dasar banyak dipakai oleh banyak platform. Salah satunya adalah Linux. Yang lain misalkan contohnya microcontroller. Kalau kalian mungkin sering belajar pemrograman Arduino gitu ya, atau belajar pemrograman Node MCU, atau belajar pemrograman ATmega apa gitu. Itu sebenarnya bahasa dasarnya adalah bahasa C atau C++. Jadi harapannya dari bahasa pemrograman ini kalian bisa lari kemana-mana. Jadi pemrograman desktop, atau jadi pemrograman robot, atau jadi pemrograman sebuah sistem. Tapi nggak bisa jadi pemrograman web, gitu ya. Dia nggak bisa sampai ke sana.